Ya, selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan bacakan sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu sobat RHI yang bernama Selin. Dia memberikan beberapa cerita, di mana dalam ceritanya itu adalah kejadian nyata orang-orang di dekatnya. Jadi ketika di ceritanya dituliskan aku, bisa jadi Selin atau mungkin mamanya atau mungkin saudaranya atau mungkin temannya. Jadi seperti itu, yuk kita langsung ke cerita yang pertama. Hotel Semarang. Cerita ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang kualami saat bekerja di Semarang. Aku bekerja di suatu perusahaan sebagai seorang auditor. Pada suatu hari aku bersama rekan kerjaku yang bernama Valerie pergi berangkat ke Semarang untuk menjalankan tugas dari bos. Malamnya kami menginap di suatu hotel di sana. Hotel tersebut tampak bersih, rapi, dan memiliki pelayanan yang baik. Kami memesan hotel dengan 2 kasur dan kami mendapatkan nomor 13. Kami tidak punya feeling apa-apa dengan 13 ya. Setelah sampai, kami tidak merasakan sesuatu yang mengganjal sedikit pun. Jadi semuanya normal saja. Setelah sampai di kamar, kami bersiap-siap untuk segera tidur karena hari sudah larut malam. Namun tak lama setelah aku terlelap, di dalam alam bawah sadarku, aku melihat ada sesosok perempuan yang memiliki rambut panjang terurai dengan wajah pucat. Tiba-tiba muncul di depan mukaku dan mencekik leherku sehingga aku tidak bisa bernapas. Sontak aku panik dan berkata dalam hatiku, "Dalam nama Yesus." Aku hanya bisa berdoa dalam hati saat itu, berharap semuanya akan segera kembali. Aku melihat rekan kerjaku yang sedang menonton TV. Aku meminta tolong kepadanya, tapi dia tidak mendengarnya sama sekali. Tapi tak lama setelah itu, aku berdoa. Cekikan itu terlepas dari leherku. Sontak aku membuka mata dan membangunkan rekan kerjaku yang ternyata sedang tertidur nyenyak di sebelahku. Aku berkata, "Val, lo gak ngerasain apa-apa? Kok lo bisa tidur nyenyak sih?" "Hah? Enggak kok. Emangnya ada apa?" tanya Valerie. Lalu aku menceritakan semua yang kualami kepada Valerie. Makanya tuh lu mah kurang berdoa," celetuk Valerie. Karena Valerie tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi akhirnya aku pun melanjutkan tidurku dan kupikir itu semua hanya mimpiku. Keesokan harinya, aku bangun dan berusaha untuk melupakan kejadian semalam agar tidak mengganggu kegiatan hari ini. Setelah menyelesaikan semua kegiatanku hari ini, aku bersama rekan kerjaku pulang ke hotel yang sama. Tapi aku meminta untuk pindah kamar. Singkat cerita, kami mendapatkan kamar hotel nomor 111 atau 111. Dan kami segera masuk agar kami bisa segera beristirahat. Aku berdoa berharap agar kejadian semalam tidak terulang lagi. Kamar kami yang baru memiliki aura tidak enak. Apalagi letak toilet di depan kasur. Sungguh posisi yang aneh. Aku berusaha tidak mengindahkan keanehan tersebut. Akan tetapi, saat aku sudah berusaha untuk menutup mataku dan berusaha untuk tertidur, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar ada satu suara perempuan yang meminta tolong, tapi suara itu kecil sekali. Suara itu datangnya dari toilet di depan kasurku. Aku berusaha untuk mengabaikan suara-suara aneh tersebut dan kembali berusaha untuk tidur. Tapi tiba-tiba ada bayangan sekelebat sangat cepat di depan toilet itu. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Aku langsung membangunkan Valerie dan berkata, "Val, lu gak ngerasain ada aura apa gitu? Tadi ada bayangan di depan pintu toilet. Masa lu gak ngerasa sih?" "Enggak, gue gak ngerasain apa-apa. Ada-ada lu mah. Udah sana tidur,"
Kecapean lu katanya, ucap Valerie dengan cueknya. Aku menuruti perkataan Valerie dan berusaha untuk tertidur lagi. Tapi saat tengah malam tiba, aku ingin buang air kecil. Akhirnya, aku bangun dan berjalan menuju toilet yang letaknya tidak jauh dari kasurku. Aku sontak terkejut karena melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai sedang mandi darah di shower toilet itu. Bukan mandi air ya, mandi darah. Tubuhku dingin dan mematung. Tidak bisa berbuat apapun karena toilet itu juga sudah kukunci. Karena terlalu terkejut, aku tidak sanggup lagi untuk berteriak meminta tolong. Karena aku tidak sanggup untuk melihat darah, akhirnya aku terjatuh dan pingsan. Aku baru tersadar saat pagi hari dan keadaanku sedang di kamar hotel. Valerie menghampiriku dan berkata, "Semalam lu kenapa sih? Bisa tiba-tiba pingsan di toilet gitu? Darah rendah ya lu?" "Hah? Emang lu gak lihat ada darah gitu di dalam kamar mandi?" ucapku. "Enggak kok." "Kenapa lu nanya gitu?" tanya Valerie. Aku berusaha untuk tidak menceritakan apa yang kualami kepadanya, karena kupikir dia hanya akan menganggapku berhalusinasi. "Woi, orang nanya kenapa malah diem sih?" ucap Valerie dengan nada ngegas. "Iya, kemarin gua pusing jadi pingsan," ucapku datar. "Yang bener. Terus, tadi lihat darah apaan?" tanya Valerie. "Bener dah, lupain aja," ucapku. Oke, itu adalah cerita yang pertama. Untuk cerita kedua ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, mengenai teman gaib yang menemani anak kecil. Tapi kadang teman ini kan asosiasinya dengan yang serem, yang mencelakakan. Tapi dengan yang diceritakan oleh Sobat RHI yang ini, itu mungkin bisa membuat kita punya wawasan yang berbeda. Bahwa tidak semuanya yang teman kecil gaib seperti itu mencelakakan. Ya paling enggak di cerita kali ini. Kita simak teman gaib. Cerita ini bermula saat aku duduk di bangku TKB. Aku adalah seorang anak tunggal di keluargaku. Sejak kecil aku memiliki dunia sendiri dan selalu bermain dengan para boneka-boneka yang kumiliki. Dari sekian banyak boneka yang kupunya, ada satu favoritku, yaitu boneka kecintaanku. Boneka favoritku selalu menemani aktivitas keseharianku, seperti tidur, makan, dan bermain. Rupa boneka itu adalah seorang anak lelaki. Ukurannya sedang, tidak terlalu besar. Aku memberi panggilan untuk boneka itu dengan nama Jijin. Entah ide dari mana aku dapatkan, tapi semenjak kehadiran boneka itu, walaupun aku seorang anak tunggal, tapi aku tidak pernah kesepian. Mengapa bisa? Karena Jijin tidak hanya menemani aktivitasku, tapi ia bisa ku ajak berkomunikasi dua arah. Ya, kalian gak salah dengar. Dia bisa berbicara. Ibuku heran ketika melihat bahwa aku sedang asyik berbicara sendiri. Mereka menganggap itu adalah hal yang normal bagi anak-anak seusiaku. Lalu ibuku bertanya kepadaku, "Kamu sedang ngobrol dengan siapa, nak?" "Sedang ngobrol dengan Jijin, Bu. Dia sangat baik kepadaku dan ia selalu menemaniku kapan saja." Mendengar jawabanku, ibuku merasa aneh. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan boneka itu pada saudaraku. Semenjak kepergian Jijin, aku menjadi anak pemurung, tidak suka bersosialisasi dan tidak mau makan. Tidak seberapa lama, pada suatu ketika, Jijin hadir dalam mimpiku dan menasihatiku agar aku tidak murung dan mau makan dengan lahap lagi, agar aku tidak sakit, tidak kekurangan vitamin yang akan mempengaruhi tumbuh kembangku. Jijin pun beri kabar bahwa ia senang bisa menemani hari-hariku. Jijin sudah bisa pulang ke tempat asalnya karena ia sudah menyelesaikan tugas untuk menemani seorang anak tunggal yang kesepian. Oke, segitu dulu cerita di malam hari ini. Terima kasih buat Selin yang sudah membagikan ceritanya. Oh ya, pastikan kalian tungguin cerita berikutnya karena masih ada 2 cerita lagi yang seru yang akan diceritakan oleh Selin di episode mendatang. Selamat malam, selamat beristirahat.